ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ad-dinu nasihat. Tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, alim ulama, pemuka masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai ciptaan termulia. Syaratnya hadirin, dalam diri manusia itu ada iman. Kalau manusia ada iman dalam dirinya, maka dia mulia. Namun apabila manusia tanpa iman dalam dirinya, dia akan menjadi hina. Tonton yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada maksud. Ada maksud Allah ciptakan kita ke muka bumi ini. Ulama sering mengingatkan kita bahwa manusia ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, agar dia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga adalah agar manusia ini menjadi dai, pendakwah agama. Dan selama manusia menjalankan ini, semuanya membutuhkan kualitas keimanan. Kalau iman ada, dia bisa berbakti, dia bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman tidak ada, maka dia tidak akan bisa menjadi khalifah, apalagi menjadi dai. Tonton yang mulia, kita terkadang sibuk dengan keperluan-keperluan dunia. Keperluan dunia ini kita akan tinggalkan. Rumah kita bikin besar-besar, tapi amal agama tidak ada di dalamnya. Pakaian kita cari yang bagus, nampak, fashion, kelihatan dari jauh bagus. Tapi pakaian itu apakah pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan untuk beribadah? Ini semua keperluan. Makanan, Masya Allah, ini sampai besar badan kita ini seperti saya karena banyak makan yang entah dari mana sumbernya. Padahal itu keperluan. Hadirin ya, kendaraan juga demikian. Satu orang di Malaysia punya mobil mereknya Lamborghini. Kita nyebutnya aja susah. Anaknya masih kecil, 4 tahun menjelang 5 tahun. Mulai pandai menulis-nulis. Setiap dinding dia tulis. Namanya Budi. Bapaknya punya mobil Lamborghini, dia ambil satu paku itu dia tulis ke mobil bapaknya Budi. Karena bapaknya melihat mobil sudah masuk dalam hati, maka yang tercoret bukan mobilnya tapi hati bapaknya yang tercoret. Anak tadi diambil paku itu, ditusukkan ke telapak tangannya, tembus. Setelah itu titanus harus diamputasi. Setelah diamputasi, anak itu katakan, Abah, mulai sekarang saya tak akan lagi pegang oto Abah itu, karena tangan saya pun sudah tak ada lagi. Hadirin yang mulia, kendaraan, pakaian, rumah, bahkan pernikahan sekalipun, ini semua keperluan. Ulama kita katakan, untuk keperluan ini seperti orang masuk ke dalam WC. WC ini boleh kita nikmati, tapi tak boleh lama-lama. Singkat saja, bahkan tak boleh ambil keputusan di dalam WC. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka maksud dan keperluan ini jauh lebih penting maksud daripada keperluannya. Masya Allah, hadirin yang mulia, para pendahulu negeri kita selalu mengingatkan kita bahwa untuk membangun negeri ini, bangun jiwanya, bangun badannya. Lagu Indonesia Raya disampaikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dan badan, maknanya jiwanya dulu jauh lebih penting daripada badan. Apa makanan jiwa? Iman. Dulu waktu saya jadi polisi masih aktif, punya staff, saya tanya, yang mau nikah itu biasanya lapor, kamu mau nikah? Siap. Macam mau terbang bilang siap. Sudah siap beri nafkah lahir batin sama calon istri? Siap, sudah siap. Menurut kamu apa itu nafkah batin? Mulai pikir-pikir dia, apalah nafkah batin ini? Tahu nggak? Siap tahu apa? Hubungan suami istri. Otakmu hubungan suami istri aja. Hubungan suami istri ini nafkah fisik, hadirin. Nafkah batin ini adalah iman. Hadirin yang mulia, apabila iman dalam seseorang ini baik, maka semua aktivitasnya akan jadi baik karena dia tawajuh kepada Allah. Seluruh anbiya alaihissalam diutus ke muka bumi ini, ulama ingatkan kita 124.000 jumlahnya, semuanya mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Hai manusia, katakan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan engkau akan bahagia. Jadi kita akan bahagia ini kalau tidak ada yang menyanyi lagi bahwa semua datangnya dari Allah. Kita sampai, saya dulu di depan tuan-tuan sekarang ini karena atas ridho Allah. Bahkan ulama katakan daun kering yang di pohon mau jatuh dari tangkainya itu dapat ridho dari Allah baru dia jatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semua datangnya dari Allah. Allah lah yang harus kita, setiap yang kita lihat itu dari Allah. Setiap yang kita dengar sesuatu dari Allah. Setiap apa yang kita pikirkan ini ciptaan Allah. Yang lainnya ini hanya asbab-asbab untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tonton yang mulia, maka seluruh anbiya alaihissalam sekarang sudah tidak ada. Kalau masih ada nabi setelah baginda Rasulullah SAW, pastikan palsu. Tidak ada alasan lagi, pasti palsu. Ada yang ngaku-ngaku juga, urusan nama diproses. Tonton yang mulia, hanya dengan cara baginda Rasulullah SAW baru kita bisa dapat berhasil. Rasul ini hadirin, dia datangi umat, bukan umat yang dikumpulkan kemudian bicara seperti saya sekarang ini, enggak. Dia datangi umat. Tengah malam pamannya sendiri dia datang. Dia berkorban demi wujudnya agama ini. Rasulullah SAW sudah tidak ada. Maka para sahabat radhiyallahu anhum melanjutkan kerja baginda Rasulullah SAW. Para sahabat semua dia korbankan. 8 tokoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setengah hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semua dikorbankan demi wujudnya agama. Masya Allah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, agamanya dia junjung, dunianya dia jinjing. Goyang agama, dia lepaskan ke dunia untuk mempertahankan agamanya. Jangan terbalik. Terkadang dunia kita junjung, agama kita jinjing. Goyang ke dunianya, lepaskan agama untuk mempertahankan dunia. Nauzubillah. Tonton yang mulia, memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan hidayah. Maka ini harus kita ulang terus cara baginda Rasulullah SAW sehingga kita mampu untuk mengamalkan. Dan amal yang paling
pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Masya Allah, kami betapa bangga melihat masjid bapak-bapak di sini. Setiap waktu, 5 waktu, hampir penuh, terus hampir penuh. Maka ini yang membuat kami tertarik untuk belajar bagaimana membuat masjid ini jadi makmur begini. Bukan orang penduduk di sini pun, kami ketemu dengan orang-orang dari luar jauh dari sini, dia katakan memang nikmat sekali Pak, macam ada rasa tenang hati kami kalau sholat di masjid Al-Hidayah ini, karena langsung dapat hidayah orang memang, bercurah-curah hidayah di sini. Ini asbab ada pengorbanan daripada orang-orang yang mengelola masjid ini. Dan biasanya kita dapat petunjuk daripada alim ulama untuk menentukan langkah kita ini benar. Sholat ini bisa kita buat di awal waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan atas petunjuk ulama. Kalau ada ulama, maka akan betul langkah kita, karena ulama yang punya ilmu. Setiap malam ada ulama memberikan pelajaran di sini. Setiap hari, setiap malam, dan setiap subuh. Masya Allah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan saya lihat kemarin pengurus masjid hari Sabtu kemarin, pengurus masjid katakan memang kami luangkan waktu Sabtu dan Minggu hanya pikir tentang masjid saja. Masya Allah. Padahal semua punya profesi, kerjaan, ada setiap hari yang keperluan saya katakan tadi. Semua membutuhkan keperluan-keperluan itu, tapi dia prioritaskan tentang agamanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, bantu agama Allah, maka Allah akan membantumu mengokohkan kakimu menghadapi semua musuh-musuh, bahkan menyelesaikan semua masalah. Masya Allah. Kita jadinya, saya lihat kemarin, Masya Allah. Dan kata beliau, kami musyawarah mufakat. Kalau ada yang belum sesuai, boleh berdebat di dalam musyawarah. Tapi setelah diputus, sami'na wa ta'na. Semua mengikuti apa putusan dan menjalankannya. Ini akan menjadi pelajaran di tempat kami hadirin. Saling mahabbah. Allahu Akbar. Kami datang ke sini, tandas belum pernah dipakai, udah tamunya dipersilakan pakai. Ada saudara kita Pak Dr. Ahmad di sini bilang, saya belum pernah pakai ini. Baru air yang ini, wastafel itu yang dicuci tangan beliau. Baru ini yang saya lakukan. Tapi itu di sini terlihat bahwa bagaimana memuliakan tamu. Karena setiap tamu hadirin membawa 1000 rahmat. Setiap makanan yang dimakan oleh tamu kita akan dikali 1000 lagi rahmat. Bercurah-curah rahmat datang di tempat kita ini. Masya Allah. Mudah-mudahan setelah kami pergi dari sini ini, kami mampu mengamalkan di tempat kami masing-masing. Masya Allah. Kalau belum lagi sempat lagi, kami datang belajar lagi di sini. Belajar terus insya Allah. Allah Akbar. Memang perlu pengorbanan. Semuanya ini bisa kita buat karena ada pengorbanan. Masya Allah. Pengorbanannya tentu mengajak-ajak orang untuk taat kepada Allah SWT. Kami dengar satu jemaah nanti akan terbentuk dari sini. Di akhir bulan ini 3 hari akan keluar semua sama-sama. Allahu Akbar. Pak, 3 hari ini sebenarnya kita hanya belajar 3 hari. Kalau satu ayam yang sudah kita kurung di satu tempat selama 3 hari 72 jam, baru Bapak boleh di tempat baru Bapak boleh lepaskan. Karena kalau baru datang langsung dilepas, nggak balik dari situ lagi. Tapi kalau sudah 3 hari dia di situ, insya Allah balik lagi dia. Satu mahasiswa tinggalnya di daerah Deli Serdang, saya pernah di Sumatera Utara. Mahasiswa itu bapaknya pelihara lembu.
Lembu, tahu lah kalau pelihara lembu ini kan bau semerbak. Maka anaknya kuliah di Medan. Pada saat dia kuliah di Medan, cuti dia pulang ke rumah, dia bilang, "Pak, rumah kita ini kok bau lembu," katanya. Bapaknya tersinggung dibilang begitu. "Kau ini tembuni itu hari-hari itu di bawah rumah ini tembuni kau. Jangan seenaknya cakap macam itu." Tapi anak soleh ini dia tenang saja, dia diam. Dia bilang, "Iya ya, betul Pak." Makanya dia mengalah, tapi dia pinter. "Pak, minggu depan saya datang lagi ke sini, Papa sama Mama ikut saya ke Medan." Jadi diajaklah bapak sama mamanya ini ke Medan. Sampai dia di kota, dibawa ke swalayan. Di sana ada namanya Sun Plaza. Dibawa, naik masuk ke Sun Plaza, lihat keliling. Waduh, etalase bagus-bagus, harum, pengharum kantor itu ada, toko swalayan itu. Setelah itu balik, pindah lagi ke swalayan yang lain. Lupa orang tuanya ini dengan kampung. 3 hari dia di kota. Tiba giliran sudah selesai, dia bilang, "Pak, Ma, boleh balik ke rumah," katanya. Pada saat dibawa balik ke rumah, Masya Allah, sampai di kampung dia itu masih jauh lagi rumahnya, masih ada 100 meter. Bapaknya itu bilang sama anaknya, "Nah, betul kau nak, bau lembu rumah kita ini." Yang saya khawatir kita ini tuan-tuan, rumah kita ini udah bau lembu semua, bapak-bapak tak keluar-keluar 3 hari. Bersedia keluar 3 hari insya Allah. Memang pengorbanan, memang perlu pengorbanan terus lagi. Walaupun pada saat kita mengajak orang ini, kita sudah mulai dianggap seperti ustaz, gak apa-apa. Mudah-mudahan kita lama-kelamaan kita nanti lama seperti jadi ustaz. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti pada saat keluar 3 hari ini, kabar-kabarilah kami, Pak Jityo, nanti mungkin kami bisa datang nusro-nusro untuk balas-balas perkhidmatan tuan-tuan kami yang ada di sini. Dan kami tetap menunggu di Jakarta. Ada juga lah masjid-masjid kami di Jakarta yang siap menerima tuan-tuan. Alhamdulillah, ibu-ibu ini sudah mau membalas kunjungan kami ke sini, Pak. Masya Allah. Inilah Islam antara muhajirin dan ansar. Apabila dia kerjasama, maka Allah turunkan hidayah di situ. Dan kerja ini hanya cari ridha Allah, bikin Allah senang saja. Karena apabila Allah senang, semua jadi baik. Tapi kalau Allah mulai murka, semua jadi hancur. Pengorbanan kita ini udah biar aja, sabar saja Pak. Karena baginda Rasulullah SAW akan menunggu kita di Telaga Kautsar. Dia akan memberikan air minum dari Telaga Kautsar menggunakan tangannya yang mulia. Dia dulang ke mulut kita. Setelah kita minum, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kita akan meniti sirat ini secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sanggup saya amalkan. Dan doa dulu Ustaz untuk mengakhiri, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya untuk saya sendiri. Jarang jadi imam, tidak pernah jadi imam, jadi tak terbalik-balik. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya yang paling utama untuk saya, karena kuping yang paling dekat dengan mulut saya adalah kuping saya. Gak sampai sejengkal, tuan-tuan masih jauh, masih butuh waktu untuk sampai kepada tuan-tuan. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masuk ke hati saya, sanggup saya amalkan dengan baik. Masya Allah. Kita doa sedikit, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pandang kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersilaturahmi ke tempat saudara kami ini ya Allah. Pandang kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Apa yang kami buat ini belum ada apa-apanya dibanding para sahabat, para anbiya alaihissalam. Maka terimalah pengorbanan kami ini walaupun sedikit. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang belum Kau berikan hidayah, berikan hidayah ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, Kau
Terangi kuburnya, jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Pilih anak-anak kami, turunan-turunan kami, agar mereka semua melibatkan diri dalam kerjaan buahnya, ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dengan saudara-saudara kami yang sedang memperjuangkan agama. Satukan hati kami dengan saudara-saudara kami yang ada yang tinggal di pemukiman ini. Ya Allah, tutupi aib-aib kami yang ada selama ini, ya Allah. Berikan kemampuan kami untuk menutupi aib saudara kami juga. Ya Allah, bimbing kami agar kami selalu hanya mencari ridho dari-Mu, ya Allah. Kami kerja bukan untuk mencari kemasyhuran. Ya Allah, ya Rahim, ya Muji was-Sa'ili, bimbing kami, ya Allah. Berikan hakikat kami agar kami semakin mampu meningkatkan pengorbanan kami. Hanya kepadamu kami minta untuk kabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.